dilakukan oleh kepala daerah. Nah, teman-teman sekalian, ya ini berbahagia sekali ya, kita malam hari ini akan sharing bersama orang yang luar biasa, yang cukup berprestasi. Kalau boleh tahu nih sekarang, karena ini kayaknya cepet banget nambah sampai saya lupa nih. Sekarang prestasinya sudah apa nih bersama PT BES nih? Alhamdulillah Bapak Haji. Alhamdulillah sudah dapat 12 motor, 12 mobil, 4 Pajero dan 2 rumah. Alhamdulillah. Tuh, sudah nambah lagi sampai saya lupa kalau nyatet catatannya udah gak berlaku lagi nih kayaknya. Ngebut banget. Amin. Oke. OTW motor jadi 13 sudah Pak Haji, kurang dikit lagi. Jadi motornya udah 12, mobilionya 12, Pajero-nya 4, Luxury 2. Luar biasa. Kerennya udah mau dapat motor yang ke-13 ya? Iya, siap, OTW. Oke. Nah, Pak Amir, ya ini kan sekarang ini kan pencapaian saat ini ya, dan Pak Amir udah berapa lama ya di PT BES ini bersama? Saya bergabung bersama PT BES itu tepatnya di bulan April akhir 2018 Bapak Haji. April berarti belum 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan ya. 3 tahun 4 bulan pencapaiannya. Kalau kita ngitung motornya udah 12 itu kali 20 juta udah 240, 1/4 miliar lah. Kemudian mobilionya 12 itu sudah 1,8 miliar. Berarti sudah 2 miliar lebih, 2,4 2 miliar 40 ya, 2 miliar 40, terus Pajero-nya 4 itu kali 500 2 miliar juga, udah 4 miliar lebih. Kemudian Luxury-nya 6 miliar dalam waktu 3 tahun 4 bulan, itu baru hadiahnya atau penghargaannya ya, atau reward-nya. Belum bonus-bonusnya. 6 miliar dalam waktu 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan itu kan berarti 40 bulan ya. 40 bulan. 40 bulan dapat 3 miliar, anggaplah begitu. Berarti sebulannya itu berapa? Dapat 6 miliar dalam waktu 40 bulan, itu berarti 150 juta sebulan ya. Alhamdulillah. Itu gaji siapa itu segitu dapat ya, luar biasa. Oke Pak Amir ya, luar biasa nih pencapaiannya, dahsyat. Tapi kita pengen tahu nih ya latar belakangnya Pak Amir sebelumnya nih, sampai sebelum mengenal PT BES, artinya mungkin sebelum 3 tahun 4 bulan yang lalu lah gitu ya. Pak Amir, silakan Pak Amir cerita latar belakang dulu. Alhamdulillah, jadi Bapak Haji, saya 3 tahun yang lalu itu terpuruk karena bergabung di salah satu bisnis investasi bodong. Jadi semua keluarga, teman-teman, tetangga semua pada bergabung. Jadi pada saat hilang, saya harus meninggalkan kota Makassar. Jadi saya hijrah ke Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi. Jadi saya waktu itu Banyuwangi, Bali. Dan untuk bertahan hidup, saya harus buka warung Bapak Haji. Karena ya namanya perantauan, nggak punya apa-apa. Ya waktu itu terpaksa harus tidur beralaskan kardus di warung saya sendiri. Nah kondisi saat itu tidak punya keluarga, tidak punya teman, ya pokoknya ke Jawa itu memang hanya untuk membuang diri. Jadi untuk bertahan di sana buka warung, nah saya bawa istri dan anak saya yang kedua. Jadi kami bertiga tidur beralaskan kardus di warung itu yang ukurannya hanya sekitar 3x4. Yang meja warungnya cuma 4 meja Pak Haji. Jadi kalau malam itu pas tutup warung jam 12, kursi kita pinggirkan semua, lalu anak saya tidur di atas. Jadi saya tidur di bawah meja dengan alas kardus kulkas Bapak Haji. Loh, kenapa harus hijrah ke Jawa itu tadi, kenapa ceritanya? Karena waktu itu kami malu Bapak Haji, karena kondisi yang tadinya punya rumah, punya mobil, tiba-tiba semua berubah 180 derajat, tidak punya apa-apa.
dan keluarga pada mengejar, teman-teman pada ngejar karena mereka ikut investasi juga, mereka minta Oh ya. pengembalian uang. Iya, jadi dengan sangat terpaksa kami harus tinggalkan Kota Makassar. Sementara orang tua juga tidak tahu kondisi itu. Jadi untuk ya meninggalkan Makassar karena tujuannya ya sudah malu, tidak punya apa-apa lagi. Jadi ya akhirnya terpaksa, sangat terpaksa Pak Haji. Tapi Jadi beberapa tahu teman-teman beberapa tahu bahwa kami pindahnya ke Banyuwangi. Jadi begini, investasi bodong kan sudah punya rumah, punya mobil, tapi Ya, dari investasi bodong itu, kemudian iya, investasi bodong itu bermasalah, mobil, rumah udah dijual, tapi masalahnya juga belum selesai ya? iya. Jadi rumah dan mobil saya bukan dari investasi bodong itu Bapak Haji. Oh, bukan. Ah, Rumah saya beli cash, mobil 2 beli cash, tapi pada hmm, saat tiba-tiba ketemu sama teman di bandara waktu itu pada saat saya mau hmm, ke Jakarta, ketemu teman di bandara diperlihatkan bahwa ada bisnis investasi yang keuntungannya 200%. Waktu itu istri saya hmm. melarang sebenarnya, tapi ya saya bandel sih waktu itu, dilarang tetap aja ikut. Oh, Kebetulan di tas saya ada uang 10 juta, saya maksa ikut. Singkat cerita ikutlah saya dengan 10 juta. Nah, 1 bulan kemudian itu cair 30 juta. Nah, karena hmm. waktu itu niatnya pengen punya mobil mewah, karena mobil saya waktu itu Ford Focus Bapak Haji, Ford Focus dengan Mobilio Oh, waktu itu. Nah, pengen punya mobil BMW waktu itu, jadi yaudah saya masukin lagi 30 juta. 1 bulan kemudian tembus, cair lagi 90 juta. Terus hmm. saya masukin lagi 90 juta, cair lagi 3 kali lipat dari nilai itu. Jadi saya pikir, wah ini hal yang sangat menarik. Nah, akhirnya tetangga, keluarga, teman-teman semua pada ikut semua. Awalnya semua manis, tapi ketika bermasalah semua pada ngejar gitu. Hmm. Iya, jadi mau tidak mau saya harus mengembalikan beberapa uang teman-teman atau keluarga tetangga yang sangat mendesak memang. Jadi akhirnya 2 rumah dan 2 mobil semua terjual hanya untuk mengembalikan itu. Itu pun Hmm. juga tidak cukup Bapak Haji, tidak cukup. Saya masih ada utang sekitar 1,8 miliar pada saat itu. Wih. Oh, jadi harus kemudian ke Jawa ya. Ke Jawa, Iya, buka usaha di Jawa gitu ya. iya. Usahanya apa tadi? Nah, saya buka warung Bapak Haji, rumah makan khas Makassar. Jadi jualan Hmm. coto, jual pisang hijau, kopi gitu ya, yang hanya untuk bertahan hidup lah waktu itu. Tragis banget ya. Jadi dari punya 2 rumah, 2 mobil, yang Ya. Ford Focus kan waktu itu juga bagus, mobil Ford Focus Iya, saya itu belinya mobil, empat ratus lima iya, belas juta Pak di cash waktu itu. setengah miliaran. Memang tuh Ford Focus keren tuh mobil itu. Ya, dan Ya, akhirnya harus lepas semua, malah justru kehidupannya jadi berubah ya, terpuruk ya. iya. Nah, terus ceritanya bagaimana mengenal PT BES itu, ceritanya bagaimana mengenal PT Jadi BES? pada saat saya meninggalkan Kota Makassar Bapak Haji, anak saya yang pertama itu, yang cewek itu kan kelas 6 SD. Kalau saya langsung Hmm. bawa itu kasihan karena dia harus menyelesaikan sekolah. Jadi terpaksa masih ada waktu 6 bulan. Terpaksa anak saya itu di kos. Jadi anak saya itu ngekos sendiri di Kota Makassar. Jadi perempuan ngekos kelas 6 SD itu saya titip di security sekolah waktu itu. Jadi kosnya di depan sekolahnya. Nah, ketika saya tiba di Banyuwangi di Jawa, saya jualan. Singkat cerita, 6 bulan setelah itu saya ada tabungan, rencana mau pulang ke Makassar jemput anak untuk bawa ke Banyuwangi waktu itu Bapak Haji. Nah, Masya Allah, rezeki Allah sudah atur. Tiba di Kota Makassar, saya baca koran. Di koran itu ada foto Bunda Kaperini. Jadi ada foto, lalu di situ tertulis poluan ajaib dalam waktu 2,5 bulan dapat 5 mobil. Ya, saya sebagai seorang yang pernah punya mobil langsung kepikiran, ini orang kira-kira apa yang dijalankan kok bisa dapat 5 mobil dalam waktu sekejap. Jadi saya penasaran sekali waktu itu Bapak Haji. Jadi akhirnya saya langsung hubungi beliau, saya mendatangi beliau waktu itu. Terus kemudian gini, kan pernah punya pengalaman nih yang namanya investasi uang 10 juta jadi 30 juta, 30 Ya, juta dari 90 juta. Nah itu kan bodong. Kan pasti ada ya. kekhawatiran nih, kalau masuk lagi jangan-jangan ini investasi bodong lagi. Nah tapi kenapa Pak Amir tertarik bersama PT BES ini, kenapa?
Jadi waktu saya baca profil beliau di koran, saya cuma kepikiran satu hal, bahwa ini Polwan berpangkat AKP, tugasnya di Polda. Pikiran saya ini nggak mungkin bodong. Satu, nggak mungkin bodong. Nah, jadi saya lihat ini pasti legal gitu, pasti legal, karena tidak mungkin seorang AKP mau membodoh-bodohi saya. Lalu ketika saya ketemu dengan beliau, memang beliau menjelaskan bahwa ini perusahaan semua legalitasnya sudah lengkap. Jadi alhamdulillah saya langsung melihat ke diri saya bahwa saya pernah menjalankan sebuah usaha yang tidak ada izin. Nah, ini ada izinnya, jadi saya pikir ini lebih aman. Jadi alhamdulillah Pak Haji, hari kedua saya langsung mengambil keputusan. Nah, terlebih lagi saya melihat ada produknya waktu itu Bapak Haji, ada produknya. Jadi saya langsung lihat ini ada produk. Otomatis kalau saya beli, saya jual, beli, jual, akadnya jelas bahwa akadnya jual beli. Jadi saya pikir ini pasti aman ya, alhamdulillah. Dan memang saya langsung waktu itu percaya karena diputarkan video, produk itu sangat bermanfaat. Jadi saya langsung penasaran untuk menggunakannya. Makanya akhir hari itu juga saya langsung beli, saya coba. Alhamdulillah. Jadi saya tertariknya pertama karena dapatnya mobilnya cepat, mobil cash, kemudian produknya sangat bermanfaat. Waktu itu pikiran saya seperti itu Bapak Haji, alhamdulillah. Ya. Dan alhamdulillah produk-produk kita ini selain bermanfaat ya, tapi juga kita produk-produk kita ini ya halal ya. Halal. Ya, jadi waktu itu kan Bapak Haji pertama saya lihat kan adanya Eco Racing saja waktu itu. Eco Racing ya. Jadi iya, Eco Racing. Nah, saya melihat nggak perlu halal juga. Iya, harganya. Jadi waktu itu membuat saya tertarik untuk produknya karena harganya Bapak Haji, harganya sangat terjangkau. Saya pikir saya jual kopi harga 5.000 aja bisa, masa ini nggak bisa jual, padahal kan harganya cuma 5.000 juga. Jadi saya langsung kembalikan ke diri saya, ini sangat mudah. Lalu saya melihat di Makassar itu kan motor-motor banyak, mobil banyak, semua orang di pinggir jalan semua menggunakan kendaraan. Jadi saya pikir kalau saya langsung turun ke lapangan aja, ke jalan ini pasti laku aja gitu pikiran saya waktu itu. Jadi langsung Bapak Haji, tidak ada pikir panjang, saya langsung ambil peluangnya, kemudian dapat produknya. Tapi masalahnya waktu itu produk sangat terbatas. Jadi saya cuma dapat 3 box, 1 untuk motor, 1 untuk mobil, 1 untuk solar. Waktu itu jadi ya seperti itu Bapak Haji. Nah, kemudian yang membuat saya sangat tertarik sekali dan semangat sekali menjalankan pada saat itu karena sistemnya. Jadi saya membandingkan dengan apa yang pernah saya jalankan, bahwa sistem ini Masya Allah akadnya jelas, jual beli, lalu memang sudah diteliti bahwa ini tidak ada penipuan di sini. Saya lihat tidak ada penipuan. Kita bayar, kita beli barang, dapat barang. Bahkan produk yang kita dapatkan itu lebih dari uang yang kita serahkan. Jadi ini mudah. Pikiran saya waktu itu ini tidak ada ruginya. Saya beli hari ini pun saya dapat barang, saya dapat produk. Kalau saya jual pun kembali uang saya. Jadi saya berpikirnya simple pada saat itu Bapak Haji. Pikiran saya cuma simple aja. Saya beli, saya jual, udah kembali uang saya. Nah, alhamdulillahnya karena pada saat beliau bilang Amir bisa dapat mobil, wah itu saya gila Pak Haji waktu itu, gila banget saya. Gitu, karena pikiran saya nggak usah 3 bulan seperti beliau, tidak usah 2 bulan setengah, tidak usah 3 minggu seperti beliau dapat mobil. Saya 2 tahun aja dapat mobil, saya mau aja waktu itu, saya bilang begitu. Jadi saya bilang sama beliau, Bunda, jangankan 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun pun saya mau dapat mobil. Karena saya kembalikan ke diri saya hampir 2 tahun buka warung tapi nggak bisa beli mobil. Kakak saya juga pengusaha, juga nggak belinya cash gitu. Kakak saya juga PNS, nggak belinya cash. Ya sudahlah. Jadi saya kembalikan ke diri saya langsung ambil peluangnya. Alhamdulillah Pak Haji, sistem, jadi produknya luar biasa, manfaatnya dahsyat, kemudian sistemnya sangat mudah saya jalankan, sistemnya sangat, menurut saya sangat simple, saya langsung ambil peluangnya. Nah, kemudian sekarang kan alhamdulillah Pak Haji, produknya semakin banyak. Jadi saya pikiran saya, kalau dulu saja 1 produk Eco Racing bisa buat saya dapat 1 rumah, 1 miliar, Pajero-nya 1. Ya kalau sekarang ini dengan banyaknya varian produk, saya pasti lebih banyak dapatnya lagi gitu ya. Dan terbukti setiap kali saya menuliskan impian, menuliskan target, pasti tercapai. Nggak ada yang tidak tercapai, semua tercapai alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Iya Pak. Termasuk yang hari ini Pak Amir barusan ya ketemu Pak Wakil Bupati ini dalam rangka mensosialisasikan produk juga ya, salah satu produk dari PT BES ya. Alhamdulillah Pak Haji, Eco Farming di Kota Mamuju di sekitarnya itu sudah sangat viral, banyak sekali petani yang menggunakan. Cuman persoalannya tidak bisa masuk dalam anggaran jika tidak masuk dalam katalog untuk di kabupaten itu, sehingga butuh rekomendasi. Alhamdulillah beliau tadi sangat respon positif, respon bagus, tinggal menunggu
rekomendasi dari Bupati saja, insya Allah. Mohon doanya semuanya, semoga dilancarkan, amin, Allahumma amin. Jadi memang produk-produk PT BES itu kan tadi yang pertama itu ada yang untuk kendaraan ya, ada namanya eco racing, kemudian ada untuk pertanian tuh ada yang namanya eco farming dan berbagai variannya di produk pertanian tuh ya, ada beberapa, ada eco farming plant protector dan sebagainya. Kemudian kita juga punya produk-produk kesehatan yang dahsyat juga ya, ada Pro, ada LVN Kolagenia, pokoknya produk-produk kesehatan. Kemudian ada produk juga produk kecantikan dan ada produk untuk peternakan, komplit lah pokoknya produk-produk kita, dan alhamdulillah semua produk yang dikonsumsi itu sudah bersertifikat halal gitu ya. Iya, alhamdulillah Pak. Ya menariknya lagi karena setiap kali ada produk baru pasti langsung booming gitu, pasti langsung. Jadi saya alami sendiri, setiap kali ada produk baru pasti orderan saya langsung banyak. Jadi kayak kemarin saya jualan 2 paket priority semua lipstick, itu lipstick semua. Terus tiba-tiba keluar Bimax semua priority Bimax semua. Jadi Masya Allah, enak banget jualnya Pak Haji, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Dan saya paling sering closing priority. Alhamdulillah tadi ini dalam perjalanan dari Majene dari Mamuju ke Majene, saya closing lagi 1 paket eksekutif, alhamdulillah. Dalam perjalanan. Iya. Dahsyat. Beliau yang punya yayasan di Pangkep, alhamdulillah. Luar biasa. Apalagi didukung sistemnya sudah sesuai syariah ya dari Majelis Ulama Indonesia, jadi kayaknya udah aman nih. Perusahaannya legal, produknya halal, sistemnya sesuai syariah. Wah ini Masya Allah udah luar biasa. Nah terus apalagi Pak Amir yang menarik dari PT BES nih selain itu tadi? Kemudian yang membuat saya sekarang ini semakin semangat, kalau bisa dibilang di atas 100% semangat saya, itu karena moto dari perusahaannya Bapak Haji, dari moto visi misi dan motonya luar biasa menurut saya. Saya selama mengenal yang namanya bisnis multi level marketing itu baru 4 kali jalankan MLM itu, dan saya tahu MLM banyak, tapi belum pernah ada MLM Indonesia yang memang visi misinya luar biasa dan motonya seperti itu. Yang saya paham betul, yang saya ingat betul bahwa salah satu misi-misi itu adalah membantu masyarakat segera bebas hutang dan terutama bebas dari jeratan riba. Ini yang luar biasa Pak Haji menurut saya. Kenapa? Karena faktanya masyarakat Indonesia sekarang digorogoti oleh utang riba. Jadi aduh kasihan Pak, karena saya biasa bilang begini, coba tanyakan pada diri Anda masing-masing, kalau hari ini Anda masih punya hutang, berarti ada yang keliru dengan pekerjaan Anda. Ya untuk apa kerja puluhan tahun kalau ternyata faktanya hari ini masih punya hutang. Nah berarti kalau kita masih punya hutang hari ini, berarti kita butuh introspeksi diri, kita butuh flashback apa kira-kira kekeliruan dari pekerjaan kita, ada apa gitu. Padahal kan lebih bagus kalau kita kerja tapi nggak punya hutang, gitu. Lebih bagus begitu. Jadi selama ini masyarakat salah, keliru pikirannya. Mereka berpikir kalau ada utang, ada beban, mereka bisa maksimal kerja. Padahal kan yang harusnya dipikirkan itu adalah bagaimana caranya bekerja, enjoy, enak, penghasilan besar, nggak punya hutang itu harusnya. Tapi faktanya masyarakat sekarang digorogoti hutang. Nah ini yang membuat saya semangat sekali, karena perusahaan kita PT BES ini memang betul-betul fokus bagaimana cara membantu masyarakat segera bebas hutang dan riba. Jadi saya bilang kalau hari ini Anda masih punya hutang, ayo kita sama-sama berniat untuk segera bebas hutang. Itu yang pertama Pak Haji. Nah faktanya lagi, bukan cuma orang biasa seperti saya yang punya hutang riba dulu. Bukan cuma orang seperti saya yang punya hutang riba, tapi sekarang ini orang yang mengerti agama pun banyak yang punya hutang riba. Karena kondisinya motor dan mobil itu sudah bukan gaya hidup, tapi memang sudah kebutuhan. Jadi karena butuh mobil, ya karena nggak punya uang 150 juta, nggak punya uang 200 juta, ya akhirnya mereka cicil ya, kasihan gitu. Nah sementara Pak Haji, Masya Allah, saya ngeri Pak, saya sebelum bergabung di PT BES itu, saya tidak pernah mengerti apa yang namanya riba, tidak pernah tahu, pernah dengar waktu sekolah pesantren, tapi nggak mendalami, tidak benar-benar memahami dosanya seperti apa. Tapi ketika saya masuk di PT BES, Allahu Akbar, saya tahu betul bahwa dosanya riba sangat besar, yaitu yang paling kecil sama dengan berzina dengan ibu kandung, nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Ya, dan yang paling parahnya lagi, yang saya pernah dengar dari Ustadz ini ceramah atau di acara SLC selalu disampaikan, bahwa riba itu sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Lah sekarang ini siapa yang bisa menang berperang dengan Allah dan Rasulnya? Nggak mungkin ada yang bisa menang. Nah, tapi kondisinya masyarakat
sepertinya ogah, maksudnya nggak mau tahu gitu. Sepertinya masyarakat tidak mau tahu dengan hal itu. Meski kita selalu berteriak-teriak bahwa riba itu dosanya besar sekali, riba itu dosanya ngeri banget, riba itu dosanya, waduh, aduh ampun gitu ya, pokoknya nauzubillah min dzalik lah gitu. Tapi nyatanya masyarakat sekarang masih banyak orang yang enjoy dengan hutang ribanya. Nah ini persoalan. Lalu alhamdulillah PTBS benar-benar menjadi solusi bahwa PTBS ini hadir untuk membantu seluruh masyarakat segera bebas hutang riba. Itu yang pertama Pak Haji, saya ingat sekali. Nah, lalu yang kedua yang membuat saya sangat semangat sekali itu karena misinya bahwa PTBS ini siap melahirkan 1.000 miliarder setiap tahunnya. Jadi saya selalu bilang, kalau PTBS punya misi mau melahirkan 1.000 miliarder, maka kita sebagai masyarakat tinggal masuk di dalamnya saja, tinggal ikut di dalamnya saja, lalu memantaskan diri untuk menjadi salah satu di antara 1.000 miliarder itu. Karena kalau perusahaan punya misi begitu, sudah pasti perusahaan akan memiliki sistem atau memiliki program untuk mendukung misi itu. Dan alhamdulillah terbukti selama 3 tahun ini, masya Allah. Jadi luar biasa Pak Haji menurut saya. Ini yang mungkin seharusnya seluruh mitra member PTBS harus paham bahwa PTBS sudah memiliki misi yang sangat dahsyat melahirkan 1.000 miliarder. Maka kita sebagai mitra ya hanya tinggal memantaskan diri untuk menjadi salah satu di antara 1.000 miliarder tadi. Karena insya Allah pasti jadi miliarder. Nah lalu misalnya pun hari ini kita masih punya hutang riba, ya minimal kita sudah punya niat bahwa kita mau mulai hari ini bebas dari hutang riba itu. Nah insya Allah kalau sudah punya niat, maka Allah pasti memudahkan. Itu yang luar biasa menurut saya. Nah terlebih lagi Bapak Haji, motonya itu kan bagi saya itu seperti doa Bapak Haji. Setiap kali saya katakan go berkah no riba itu bagi saya itu doa gitu. Bagaimana saya mendapatkan keberkahan dari hasil usaha saya, karena saya pernah terpuruk dengan sesuatu pekerjaan yang nggak jelas, itu bodong tadi, itu menurut saya itu nggak berkah, ya nggak berkah. Nah, sementara sekali saya mengenal PTBS, lalu motonya go berkah, ya saya mencoba memasukkan diri saya secara kafah, keseluruhan jiwa raga saya bahwa saya mau mendapatkan keberkahan dari hasil usaha saya, dan insya Allah saya siap untuk menghindari yang namanya riba. Ini luar biasa Pak Haji. Jadi hal ini yang membuat saya sekarang ini benar-benar full menjalankan usaha ini, masya Allah. Seperti itu. Ya. Luar biasa memang visi misi motonya PTBS itu ya memang luar biasa ya. Saya sendiri juga dulunya hobinya hutang gitu ya, hobi hutang sih. Sebenarnya bukan hobi juga, tapi ya seneng hutang. Karena kalau hutang tidak di ACC sedih kan, nah berarti kalau di ACC seneng gitu ya. Nah coba dulu itu karena nggak ngerti dosa riba itu seperti apa. Tapi begitu tahu dosa riba itu ya seperti yang tadi Pak Amir sampaikan, masya Allah ngeri, bener-bener ngeri. Maka saya bersyukur kemudian ketemu dengan PTBS ini yang ternyata visinya cocok banget bantu umat bebas hutang riba. Makanya kita ini yang kita kerjakan sekarang ini kan sebenarnya dakwah ekonomi jihad melawan riba. Artinya ya kita memberikan penyadaran kepada masyarakat yang selama ini cuek-cuek saja dengan riba karena ketidaktahuannya. Maka tugas kita untuk memberitahu kepada masyarakat tentang dosa riba ya. Dan sebenarnya riba ini kan bukan hanya urusan orang Islam saja, karena menurut Kristen pun riba itu juga dilarang di Alkitab ya, di Yehezkiel pasal 18 ayat 13. Di situ juga disebutkan dengan terang benderang lah gitu ya, bahwa memungut riba ya, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian itu tidak akan hidup, segala kekejian dilakukannya dan ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Coba, artinya ini bukan masalah riba, ini sebenarnya bukan masalah cuma orang Islam saja, tetapi di agama lain ya, terutama yang di Kristen juga ada itu tentang riba. Nah inilah yang perlu kita bukakan kesadaran mereka tentang dosa riba. Dan alhamdulillah ada satu perusahaan yang bukan nawarin utang riba, tapi justru mengajak orang bebas utang riba. Ya, itu yang dahsyat. Kemudian yang tadi Pak Amir sampaikan juga bahwa melahirkan 1.000 miliarder ya, miliarder yang sesungguhnya, bukan miliarder seolah-olah begitu ya. Artinya punya rumah ya sertifikatnya di rumah, punya mobil ya BPKB-nya di rumah, bukan seperti kebanyakan orang rumahnya mentereng tapi sertifikatnya nggak di rumah, mobilnya bagus tapi BPKB-nya nggak di rumah kan gitu ya. Nah insya Allah kita melahirkan benar-benar lahir 1.000 miliarder, dan faktanya setiap tahun juga lahir miliarder-miliarder baru ya, luar biasa masya Allah. Nah
Mbak Amir. Jadi Ya, siap. kita sudah bahas nih tentang PTBES, tentang visi misi, ya, tentang legalitas dan sebagainya. Nah, karena visinya kan pengen bantu umat bebas hutang riba. Nah, bagaimana nih supaya mereka yang pengen terbebas dari hutang dan riba ini kan berarti harus jadi mitra PTBES nih. Nah, bagaimana caranya itu Pak Amir? Nah, alhamdulillah Pak Haji, jadi ketika saya tahu bahwa di perusahaan ini bisa dapat mobil, dapat motor, dapat pajero, dapat rumah, ya saya langsung mengambil keputusan hari itu juga, saya langsung bergabung. Jadi cara bergabungnya sangat gampang, sangat mudah sekali karena cukup beli produknya. Jadi akadnya memang sudah sangat jelas bahwa beli produknya dan itu secara otomatis kita sudah bisa menjalankan usahanya. Nah, di sini beli produk 2 juta, registernya 100.000. Jadi menurut saya modal minimal yang di PTBES 2.100.000 ini itu sangat memudahkan semua orang untuk bisa segera memulai usaha ini. Karena kalau dibandingkan dengan usaha konvensional apapun di luar sana, itu 2 juta nggak cukup buat mereka. Tapi di PTBES, Masya Allah, dengan modal 2.100.000 saja, orang semua sudah bisa memulai usaha ini gitu. Jadi Alhamdulillah, menurut saya Pak Haji ini bergabung sangat mudah. Nah, bagi saya selalu menyampaikan ke seluruh mitra ketika presentasi offline dan online, kalau cuma mau sekedar kembali modal dengan modal 2.100.000 itu sangat mudah. Tinggal beli produk sesuai dengan passion saja gitu. Kalau cuma mau sekedar kembali modal, tapi kan di PTBES kita tidak diminta untuk jualan sebenarnya, tapi bagaimana cara memahami produknya dengan menggunakannya, dan kalau kita sudah memahami produknya, kita bisa bercerita ke semua orang. Jadi bercerita itu gunanya untuk menyampaikan bahwa ada produk bermanfaat dan memang luar biasa manfaatnya. Kalau Anda mau merasakan manfaatnya, silakan beli juga gitu Pak. Jadi saya kira ini sangat mudah dan insya Allah dengan cara ini semua orang bisa lakukan, semua orang bisa bergabung, semua orang bisa menjalankannya dengan sangat mudah. Seperti itu Pak Haji, alhamdulillah. Iya, jadi murah banget ya, yang paling kecil cuma 2.100.000 ya. Jadi gini ya Pak Haji, murah menurut saya dan luar biasanya karena cuma 1 kali belanja. 1 kali belanja seumur hidup, tidak ada perpanjangan kartu, dan ya sejak belanja pertama sudah bisa jalankan selamanya gitu. Nah, lalu saya bilang begini, kalau mau serius jalankan usaha sama seperti menjalankan usaha konvensional, ya ambil paket terbesar gitu, karena kan menurut saya paket terbesarnya pun juga nggak besar-besar amat, cuma di bawah angka 100 juta, maksimalnya 62 juta itu dapat barangnya 93 juta, dan menariknya kalau misalnya takut karena barangnya kadaluarsa atau apapun itu, ya ambil aja produk yang tidak ada masa kadaluarsa, kan banyak. Jadi menurut saya ini sangat gampang. Asli benar-benar sangat mudah untuk menjalankan usaha ini Pak Haji. Seperti itu. Jadi cukup belanja sekali, nggak ada kewajiban belanja tiap bulan gitu ya. Iya. Jadi modalnya itu terukur berarti ya Pak Amir ya. Jadi bukan sangat terukur Pak Haji. Kalau yang punya kewajiban belanja tiap bulan kan jadi modalnya nggak terukur tuh. Bisa buat tambah terus tiap bulan ya. Oke. Nah, terus kerjanya bagaimana Pak Amir? Kerjanya nih. Nah, jadi cara kerja ya menurut saya mudah karena cuma beli produk, setelah itu kita merasakan manfaatnya. Jadi kita boleh coba atau menggunakan semua produk yang kita beli, lalu kita merasakan manfaatnya, benar-benar merasakan manfaatnya. Jadi saya bilang ceritakan kepada seluruh orang tentang manfaat produk dan peluang usaha apa adanya. Jangan melebih-lebihkan. Jadi kalau memang produk eco-resin cuma hemat 20%, ya bilang aja 20%. Kalau eco farmingnya memang hanya meningkatkan hasil produksi cuma 1 ton, 2 ton per 1 hektarnya, ya ngomong aja apa adanya. Karena kalau kita bicara apa adanya, insya Allah orang yang dengarkan juga bisa menerima apa adanya. Jadi saya pikir ini mudah. Saking mudahnya orang yang nggak punya sekolah aja bisa lakukan, apalagi orang yang punya sekolah tinggi gitu. Sangat mudah Pak Haji cara menjalankannya. Jadi cukup menggunakan produknya, rasakan manfaatnya, jalankan sistemnya, rasakan kedahsyatan marketingnya, lalu ceritakan kepada semua orang. Jangan pilih-pilih orang. Itu aja intinya. Jangan pilih-pilih orang ya, artinya kepada siapapun ya. Ya. Betul. Dan kemudian ya, kalau kita jalankan itu berarti kita harus ngajak orang terus atau bagaimana? Nah, ini yang luar biasa Bapak Haji. Karena di sini sebenarnya satu orang itu, member itu hanya diminta, ini kalau boleh dibahasakan kewajiban aja, kalau memang bisa minimal satu orang itu bisa mengajak 2 saja. 2 saja minimal. Jadi satu orang ini, makanya bahasa saya begini, carilah 2 orang yang tepat. Cari 2 orang yang tepat. Jangan pernah berhenti mencari 2 orang yang tepat sebelum menemukan benar-benar 2 orang yang tepat. Nah, orang tepat yang seperti apa? Yang satu frekuensi dengan kita. Jadi cuma 2 orang. Nah, 2 orang ini
kalau bisa memang kita satukan frekuensi kita bahwa sama-sama mau mendapatkan seluruh reward di PTBS. Lalu kita posisikan satu di kanan, satu di kiri. Jadi kalau menurut saya satu orang hanya mencari wajib mencari dua. Nah kemudian dua orang yang kita ajak ini kita bantu, kita dampingi. Jadi bukan cuma sekedar memasukkan lalu ditinggalkan. Karena saya percaya dua orang yang kita masukkan itu pasti punya dua keluarga, pasti punya dua teman, pasti punya dua tetangga, dua relasi. Ya saya pikir kalau saya bilang bro cari dua orang dong sama seperti dirimu yang mau dapat mobil gitu. Nah kalau misalnya nggak bisa dapat, ayo pertemukan dengan saya, nanti saya bantu ceritakan gitu. Jadi saya pikir ini sangat mudah karena masing-masing orang hanya mencari minimal dua orang yang tepat. Ya, dua orang tepat. Nah kemarin ada yang bertanya begini Pak Haji ke saya. Iya. Ada yang bertanya begini ke saya. Jadi sampai kapan kita berhenti cari orang? Saya bilang sampai Anda menemukan dua orang yang tepat. Minimal sama seperti Anda. Itu aja intinya. Artinya kalau Anda mau dapat 1 miliar, ya minimal dua orang itu mau dapat 1 miliar. Sudah selesai. Nah, sebelum Anda dapat 1 miliar, sebelum menemukan dua orang yang mau dapat 1 miliar, ya jangan berhenti. Cari terus gitu. Ya, artinya menemukan dua orang yang punya visi dan impian yang sama kan? Siap. Jadi makanya kadang saya juga sarankan kepada mitra-mitra itu supaya ketemu punya visi dan impian yang sama. Ya kadang saya bilang ke mitra itu, ngomong aja, ada perusahaan bagi-bagi mobil tiap bulan kan. Ya. Nah, kalau kita pengen dapat mobil kan kita harus ketemu orang yang pengen punya mobil juga kan. Ya betul. Maka kalau dia juga pengen punya mobil, ya insya Allah itu visinya sama. Atau mungkin kita bicara nih, ada perusahaan yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Ya. Nah, kalau dia punya hutang pengen lunas hutang benar, berarti kita ketemu orang yang visinya sama. Makanya kadang-kadang untuk menemukan orang yang punya visi sama itu sebenarnya cukup gampang. Yaitu apa yang kita bayangkan, apa yang kita impikan, sampaikan juga kepada orang lain supaya dia juga punya impian yang sama. Nah itu insya Allah kita akan ketemu orang-orang seperti itu, dan gampang ya, minimal 2 orang ya Pak Amir ya. Minimal 2 orang temukan. Minimal temukan 2 orang. Tapi kalau bisa lebih banyak ya lebih bagus. Tapi kalau 2 orang berarti mestinya mereka yang serius pasti bisa ya. Iya, sangat bisa Bapak Haji. Terlebih gini ya Pak Haji, ada satu hal yang luar biasa menurut saya gini. Dulu waktu saya kerja sebagai seorang karyawan, saya kerja sebagai pemilik warung, saya tidak pernah memikirkan orang lain gitu. Saya tidak pernah memikirkan bagaimana tetangga saya dapat mobil, bagaimana mereka bisa punya penghasilan bagus. Itu dulu. Tapi setelah saya bergabung di sini, ini luar biasa Pak Haji. Saya punya pikiran mau mencetak sebanyak-banyaknya orang yang mau lunas hutang, punya mobil. Jadi yang tadinya kepikiran cuma mau cari 2, ini akhirnya tidak ada lagi dalam pikiran saya cari 2. Karena di dalam pikiran saya mau menemukan sebanyak-banyaknya orang yang bisa saya bantu untuk segera bebas hutang dan segera memiliki kendaraan cash tanpa harus cicil-cicilan lagi gitu. Karena saya pernah rasakan cicil kendaraan itu nyesek Bapak Haji, itu nyesek banget itu. Ya, jadi saya tahu bahwa di luar sana banyak orang seperti itu, maka saya punya kewajiban untuk menyampaikan informasi yang sangat penting ini kepada mereka semua gitu. Sampai ngumpet-ngumpet dari debt collector juga banyak mobilnya, sampai diumpetin supaya nggak ketahuan ya, nggak ditarik. Saya pernah Bapak Haji, pernah ngalami itu, jadi tahu betul bagaimana susahnya, bagaimana sesaknya itu saya rasakan seperti itu. Jadi ya sekarang kalau dulu memang saya mengatakan 2 orang saya mau cari 2 orang, tapi kalau sekarang ini semakin kesini semakin hasrat saya untuk menemukan orang yang punya masalah sama bantu itu banyak sekali. Luar biasa Bapak Haji, luar biasa. Asyat gitu ya. Oke, nah sekarang ini udah tahu nih caranya untuk bergabung, kan sudah tahu nih belanja minimal 2.100.000 ya. Sebenarnya pilihannya kan ada beberapa ya. Yang paling tinggi yang tadi Pak Amir sebutkan priority itu cuma 62 juta. Ya, nah sekarang kalau rezeki yang diperoleh itu dari mana saja sumber rezekinya kira-kira, paling tidak yang utama-utama apa saja Pak Amir? Siap Bapak Haji. Jadi alhamdulillah untuk bergabung di perusahaan ini kan sebenarnya terkadang juga Bapak Haji kalau saya nawarkan ke orang itu 2 juta, biasanya ada orang yang menganggap itu kecil karena mereka terbiasa dengan modal usaha yang besar. Maka saya biasa melihat orangnya, kalau memang dia pengusaha atau dia mungkin ada sedikit menengah ke atas, ya saya tidak nawarin 2 juta, saya nawarin pilihan yang lain, bahwa di sini
kalau misalnya mengambil perbelanjaan 2 juta, itu kan cuma bisa dapat 1 motor, 1 mobil, 1 Pajero, 1 rumah. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih dari itu boleh, tinggal nambah belanja 6 juta, itu bisa dapat masing-masing 3. Jadi 3 motor, 3 mobil, 3 Pajero, 3 rumah. Atau kalau mau lebih dari itu boleh mengambil pembelanjaan 14 juta. Bisa masing-masing dapat 7. 7 motor, 7 mobil, Pajero, dan rumah. Nah, lalu saya bilang, kalau memang ada dan memang mau jalankan usaha ini ya boleh mengambil paket eksekutif dengan perbelanjaan 30 juta. Karena dengan 30 juta itu kita bisa dapat masing-masing 15. Nah, dan biasanya Pak Ji, kalau saya lihat memang dia orangnya agak mentereng, udah punya mobil, punya rumah bagus, dan memang dia jiwanya usaha, saya langsung tembak dengan paket priority. Karena saya pikir modal priority itu cuma 62 juta. Bagi mereka itu kecil. Karena mereka terbiasa modal dengan ratusan juta ke atas gitu. Bahkan kalau kontraktor atau apapun itu pikiran 62 juta itu kecil. Jadi saya langsung tembak, Pak, Bapak ambil 62 juta, ini dapat barangnya 93 juta. Tapi kalau misalnya Bapak jalankan dengan maksimal, itu Bapak bisa mendapatkan masing-masing 31. Jadi saya langsung sebut 31 Pajero, 31 rumah, 1 miliar. Itu kalau mau ditotalkan, itu 51 miliar. Tapi kalau sistem dijalankan dengan maksimal, itu totalnya 70 miliar. Kaget dia Pak Ji. Jadi saya bilang, dengan modal 62 juta itu proyeknya 70 miliar. Kira-kira mau buka usaha konvensional apa modal 62 juta bisa dapat 70 miliar? Kan nggak ada. Akhirnya mereka langsung terbuka pikirannya Pak Ji. Maka saya bilang ini luar biasa karena selain dapatkan reward itu ada bukan cuma itu. Nah, yang menarik di PTBS juga ini Pak Ji karena bonusnya banyak. Bonus bicara-bicara gini aja, ngomong ke orang aja kita dibayar 20%. Saya ngomong ke orang, kalau misalnya orang itu belanja 2 juta, saya dapat 400.000 rupiah sebagai bonus sponsor atau bonus penjualan langsung 20%. Kalau saya cerita lalu mereka beli 6 juta, ya saya dapat 1.200.000. Kayak tadi dalam perjalanan saya follow up orang lewat telepon, ya beliau Bapak Ilyas mudah-mudahan malam ini juga live beliau karena saya sudah kirimkan linknya tadi. Itu telepon alhamdulillah langsung closing eksekutif, belanja 30.100.000. Akhirnya alhamdulillah saya dapat bonus 6 juta. Jadi luar biasa. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang mengambil 62 juta, kan bonusnya 12 juta. Jadi sangat terasa Bapak Haji, alhamdulillah. Maka saya pikir ini dahsyat karena rezekinya banyak. Rezeki pertama adalah bonus sponsor atau bonus penjualan langsung. Nah, berapapun yang mereka beli, itu kita langsung dapat 20% setelah mereka langsung transfer. Ya, itu Pak Haji, alhamdulillah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dengan sistem yang sangat dahsyat di PTBS itu kita hanya diminta menemukan 2 orang yang tepat. Saya bahasakan, cuma memposisikan satu di kanan, satu di kiri, itu kita dibayar lagi. Ini luar biasanya PTBS ini, kita posisikan teman kita atau saudara kita di kanan, di kiri, kita dapat lagi 50.000. Nah, luar biasanya, karena dalam sehari itu kita bisa dapat penghasilan 600.000 kalau mengambil perbelanjaan basic. Karena potensinya cuma 12 pasang dikali 50.000, jadinya 600.000. Jadi saya bilang gini, satu di kanan, satu di kiri dapatnya 50.000. Kalau potensinya untuk basic itu dia 12 pasang, berarti kan 600.000. Saya biasa kasih pandangan, Pak, Bu, kalau Bapak Ibu dapat uang 600.000 sehari, apa nggak bagus buat Bapak Ibu? Apa nggak menjadi solusi terbaik buat Bapak Ibu? Nah, mereka kepikiran, oh iya juga ya. Nah, gimana cara dapatnya? Tinggal bantu 2 teman kita, tinggal bantu 2 orang yang tadi, satu di kanan, satu di kiri, itu untuk menemukan 2 orang yang sama. Nah, bagaimana cara bisa menemukannya? Ya kita buatkan home sharing, home meeting, atau kita kunjungan prospecting. Ketika kita bantu untuk mendapatkan 2, ya udah kita dapat lagi. Jadi ini sangat simpel menurut saya, pekerjaan sangat gampang menurut saya. Yang penting mau menemui orang saja, yang penting mau mendatangi orang, mau follow up, mau telepon orang aja intinya. Karena pikiran saya Pak Haji, nggak menemui orang, nggak telepon orang, tetap aja kita beli pulsa, beli kuota ya, daripada kuotanya percuma buat nonton sesuatu yang nggak penting, mending follow up orang waktu itu. Nah, luar biasanya karena di PTBS kita dibayar per hari itu bisa dapat 600.000. Jadi kalau misalnya dia rutin 600.000 dikali 7 hari, ya kita bisa dapat 4.200.000 per minggu. Pikiran saya, hari gini masa pandemi seperti sekarang dapat uang 4 juta per minggu, itu kan dahsyat sekali. Gitu, alhamdulillah Pak Haji, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kalau ketemu orang yang kaya malah nggak usah pakai jelasin basic aja ya, langsung langsung priority ya. Nggak bisa, karena kalau kita jelasin basic, takutnya mereka ini usaha apa sih, modalnya kecil banget gitu. Jadi mereka nggak mikir, maksudnya mereka tuh nggak, dipikirnya itu main-main, dipikirnya itu bukan usaha, dipikirnya itu cuma belanja pribadi aja. Jadi mending langsung bilang, Pak ini ada usaha modalnya cuma 62 juta tapi dapatnya 70 miliar gitu.
Jadi ketika nyebut 70 miliar, mata kita melototi matanya dia gitu. Jadi biar dahsyat. Oke, ya jadi yang pertama tadi kan dari ngomong-ngomong aja dibayar 20% kan kalau ada yang belanja kan. Kemudian yang kedua ada bonus istilahnya bonus pengembangan ya. Jadi kiri kanannya nanti ada pasangannya, ada bonus 50.000 per pasang dan sehari bisa 600.000 itu kalau basic. Kalau reguler bisa 1.800.000, kalau bisnis bisa 4.200.000, apalagi yang priority bisa 18.600.000 itu sehari ya. Iya Bapak Haji. Ya saya bilang gini Pak Haji, saya bilang gini, kalau mau coba-coba aja, kalau mau cuma sekedar belanja pribadi ya ambillah 2 juta, dapatnya berapa. Tapi kalau Bapak mau serius, ambil priority itu Bapak bisa berpenghasilan 18 juta per hari. Dia udah langsung mikir, 18 juta per hari, ini usaha apa? Akhirnya saya jelasin gini. Alhamdulillah Pak Haji. Jadi saya rata-rata menjelaskan itu cuma 2 paket basic dan paket priority. Saya lihat orangnya, kalau mereka memang sudah terbiasa dengan usaha, punya mobil, punya rumah bagus, saya langsung jelaskan potensi untuk priority dengan penghasilan 18 juta per hari. Alhamdulillah. Iya, betul. Jadi nggak usah ribet dikasih banyak pilihan, malah pusing juga orang diberi banyak pilihan ya. Iya. Oke. Tapi kalau terus ini Pak Haji kayak tadi tuh beliau Pak Ilyas itu kan harusnya beliau ambil priority. Tapi beliau bilang gini, saya pengen ambil priority Pak Amir, tapi uang di rekening saya cuma ada sekitar 30 jutaan. Langsung saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Bapak silakan transfer dulu 30 juta 100, nanti kalau misalnya masuk uangnya lagi, bisa di-upgrade kok gitu. Yang penting take position dulu. Saya bilang begitu. Artinya saya nggak nolak, mau dia ambil reguler, mau ambil bisnis eksekutif, saya nggak nolak. Minimal dia langsung transfer dulu. Nah, dan saya bilang ada peluang untuk bisa priority upgrade dengan nambah pembelanjaannya. Jadi insya Allah Pak Haji, patokannya priority jatuhnya kalau uangnya nggak cukup, jatuhnya di eksekutif atau di bisnis. Ya, mantap tuh, mantap. Ya, keren. Nah, Pak Amir, itu tadi kan 2 yang bonus yang kedua. Sekarang itu hitungannya bagaimana bisa dapat motor, dapat mobil, dapat Pajero, dapat rumah yang kayak Pak Amir dapatkan itu bagaimana itu hitungannya? Ya, alhamdulillah Pak Haji, saya selalu menggambarkan secara mudah ke seluruh tim saya atau ke seluruh member PTBS Indonesia bahwa saking mudahnya menjalankan usaha ini, saking mudahnya dapat rewardnya di PTBS ini, kan kita ini cuma diminta ngumpulin poin aja. Jadi kalau misalnya mau dapat motor, ya PTBS cuma bilang kumpulin poinnya dari tim A yang tadi, dari tim A, tim B, atau jalur kanan, jalur kiri, atau si A dan si B yang kita dapatkan 2 orang tadi, kita tinggal ngumpulin poinnya. Ketika terkumpul poin 100 poin di kanan, 100 poin di kiri, kan kita dapat 20 juta. Nah, lalu saya bilang begini, dahsyatnya PTBS karena 100 poin itu bukan 100 orang, tapi kumpulan perbelanjaan dari seluruh tim. Itu setiap kelipatan belanja 2 juta dihitung 1 poin. Kalau belanja berikutnya, kelipatan belanja 1,5 juta dapat 1 poin lagi. Jadi meskipun cuma 1 orang, kalau dia belanja 100 poin ya dapat kita. Jadi sangat simpel menurut saya. Saya bilang tinggal ngumpulin poin, 100 poin di kanan, 100 poin di kiri, dapat 20 juta. Menariknya di PTBS ini, karena bukan bilang 100 orang, tapi 100 paket gitu Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Benar, karena kalau jumlah orang kesannya banyak. 100 poin itu kan bisa cuma 3 orang, 4 orang, 6 orang udah beres kan. 3 kiri, 3 kanan, kalau kita sendiri priority udah beres. Iya. Dan kalau gimana? Lalu dahsyatnya Bapak Haji, saya bilang dahsyatnya lagi marketing plan PTBS ini itu sangat jauh berbeda dengan di luaran sana. Saya bilang karena setelah dapatkan reward motor senilai 20 juta itu di depan mata sudah dipastikan bahwa kita pasti dapat mobil, karena untuk menuju mobil tinggal ditambahin aja. Jadi poinnya yang tadi 100 itu tidak hangus, tidak hilang, tidak dimulai dari angka 0, tapi kita tinggal lanjutkan saja. Jadi saya biasa bahasakan dengan gerakan tubuh. Saya biasa memperlihatkan body language saya bahwa tinggal nambah 101, 102, 103. Apa susahnya? Nggak ada susahnya, tinggal nambah-nambah poin aja. Jadi tinggal nambah mau dapat poin gampang, tinggal kunjungin keluarga, cerita sabun mandi, cerita lipstick, cerita apa saja yang tentang PTBS pasti dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Yang penting mau cerita. Jadi menariknya tinggal nambahin poinnya dari 100 menuju 300, tinggal nambah 101, 102, sampai ketika tercapai 300 poin kanan kiri, sudah dapat mobil kita. Jadi sangat simpel Bapak Haji, insya Allah sangat mudah. Iya.
Jadi kalau pengen dapat, ya lanjutin lagi, pengen dapat Pajero tinggal kumpulin Iya. 1.500 pasang poin, Iya. pengen rumah tinggal 3.000. Ya. Iya. Dan poin-poin itu kan bukan kerja sendiri, tapi kerja tim. Benar. Ya. Benar Bapak Haji. Jadi gini, kalau saya presentasi offline Bapak Haji, ini ilmu dari Bapak Haji juga sih sebenarnya. Saya selalu menggambarkan ke mereka bahwa udah nggak usah pusing dengan angka 3.000 poin. Nggak usah pusing dengan 3.000, karena kalau kita langsung matok 3.000 poin, kan untuk dapat Pajero 1.500 poin di kanan, 1.500 poin di kiri dapat 500 juta. Kalau mau dapat rumah 1 miliar, 3.000 poin di kanan, 3.000 poin di kiri dapat 1 miliar. Kalau kepikiran langsung 3.000 itu kesannya besar. Maka saya coba memasukkan ke dalam pikiran mereka, semua member, saya coba menyuntikkan ke dalam pikiran member bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1,7 miliar. Jadi nggak usah mikir 3.000. Karena kalau pikir 3.000 poin banyak banget ya. Udah nggak usah mikir 3.000, pikir 1 poin aja sehari. 1 poin. Udah angka 1 aja. Nggak usah pikirin 3.000, karena kalau mikir 3.000 poin itu kesannya besar banget. Ya, jadi kalau mikir 1 gampang gitu Pak Haji. Insyaallah. Ya, jadi yang penting orang yang dijelaskan tuh berpikir bahwa apa yang paham yang kita sampaikan, dan mereka berpikir simple ya, nggak usah diajak berpikir pusing-pusing. Makanya ketemu orang lihat latar belakang. Kalau pengusaha kira-kira finansialnya cukup, ya cukup jelasin aja priority, nggak usah 5 pilihan ya. Ya. Dan ini Pak Haji, kalau mereka dan akhirnya kalau mereka mengambil keputusan mengambil belanja priority, saya cuma bilang, setelah saya gambarkan 70 miliar, saya langsung bilang begini, kata kuncinya ini, Pak, Bu, misalnya Bapak dapat 1 mobil aja, nggak usah dapat 70 miliar deh, nggak usah dapat 1,7 miliar, dapat 1 mobil saja, kan modalnya sudah balik, modalnya udah lebih malah, modalnya cuma 62 juta, dapat mobil 150 juta, dapat motor 20 ya sudah 170 juta. Jadi dia mikir, oh iya juga ya, ya udah deh, priority deh gitu. Dahsyat. Betul. Nah, kalau ini, jadi yang mendasar itu kan kita memang faktanya kan ada 5 pilihan ya, ada basic, regular, bisnis, eksekutif, priority. Nah, sebenarnya bedanya apa nih? Yang paling kelihatan kalau orang ambil basic sampai orang ambil priority itu bedanya apa? Yang ada satu hal yang sangat beda Bapak Haji. Ada satu hal yang sangat berbeda. Jadi kalau masalah rezeki sudah pasti, kalau modalnya lumayan besar ya besar juga rezekinya. Kalau basic kan cuma maksimal 1,7 miliar, kalau priority kan 70 miliar. Tapi hal yang sangat mendasar gini Bapak Haji, biasanya kalau orang ngambil basic itu mereka nggak kepikiran, bisa dibilang bahasanya main-main gitu. Itu bedanya. Tapi kalau mereka mengambil keputusan untuk bergabung priority, itu pasti bingung gimana caranya mengembalikan modalnya. Jadi pasti serius. Jadi kalau dia mengambil keputusan priority, dia pasti serius. Dan kalau kita ada seminar, pasti datang. Kalau kita ngomong, ada seminar di sini, datang dia, pasti ngundang. Karena dalam pikirannya itu bagaimana caranya bisa kembali modal secepatnya. Tapi kalau cuma modal 2 juta mereka ambil, biasanya gini, cuma 2 juta, kalau lanjut ya lanjut, enggak gitu, cuma 2 juta. Dan pikiran mereka 2 juta itu tidak membuat mereka miskin gitu. Tapi kalau 62 juta, itu kayaknya sayang kalau misalnya dibiarin, karena nilainya 62 juta. Itu perbedaan yang mendasar. Kalau orang mengambil paket, biasanya kalau priority pasti serius. Nah, masalah rezeki Bapak Haji, alhamdulillah. Masalah rezeki, kalau priority itu dia full reward. Jadi selalu saya bahasakan begini. Kalau mau serius bisnis, ambil aja priority. Daripada buka barbershop, daripada buka butik, daripada buka konter pulsa, daripada buka warung, buka kafe, mending ambil paket priority, maksimalkan potensi bisa dapat 70 miliar gitu. Jadi luar biasa, ini jelas. Nah, satu hal lagi Bapak Haji, saya bilang begini, enaknya di PTBES, kita baru bergabung aja, baru ngambil keputusan untuk bergabung, meskipun cuma ngambil basic, itu kita sudah disampaikan bahwa kita bisa mendapatkan angka 1 miliar 700 juta. Nah, kalau di luaran, mau buka usaha apapun, tidak ada orang satupun yang berani mengatakan ke kita bahwa kita bisa mendapatkan angka 1 miliar, nggak ada yang berani. Mau jualan apapun, mau buka barbershop, nggak ada yang berani mengatakan kita bisa dapat uang 1 miliar, nggak ada. Karena nggak terukur Bapak Haji, nggak terukur. Nah, sementara kalau di PTB sangat terukur. Jadi bahasanya jelas, uang yang mau didapatkan nyata, bahwa angka 1,7 miliar itu sudah pasti, tinggal mau jalanin aja. Kalau mau jalanin pasti dapat, kalau nggak jalan ya nggak usah gabung gitu. Itu Pak Haji. Iya. Iya betul. Jadi kalau memang orang modal 2 juta, kadang